Di tahun 2022 terdapat 200 peserta didik yang diterima di PTN dari berbagai jalur yang dibuka oleh pemerintah. Di tahun 2023 kita mengalami penurunan Bapak Ibu, kurang lebih 50% penurunan, yaitu 115 peserta didik. Kalau kita analisis kenapa itu bisa terjadi, di tahun 2023 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim merubah seluruh sistem dan kuota dari jalur penerimaan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama, dari sistem tesnya. Kalau di tahun 2022 setiap anak mengikuti tes sesuai dengan jurusan yang dipilih anak kita di kelas 12, yaitu ada IPA dan IPS. Itu sesuai dengan kurikulum 13. Tapi di 2023 Menteri kita merubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka, sehingga jalur masuk ke PTN-nya pun disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Sesuai dengan tagline Bapak Menteri kita Pak Nadiem, yaitu bebas merdeka bertanggung jawab ya Ibu ya. Jadi di tahun 2023 setiap anak kita bebas memilih program studi yang mereka inginkan tanpa melihat jurusan di kelas 12 ya. Jadi kalau misalnya dari IPS mau ngambil farmasi itu boleh, dari IPA mau ngambil hukum itu boleh. Jadi dari situ aja kita sudah melihat bahwa tingkat persaingan anak kita meningkat pesat, seperti itu. Sistem tes berubah dari tes potensi akademik menjadi sekarang tahun 2023 ada tes potensi skolastik, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jadi setiap anak dibebaskan memilih program studinya. Yang terpenting adalah ketersesuaian nilainya di prodi yang dipilih anak-anak kita di PTN yang mereka inginkan. Seperti itu. Itu yang pertama dari sistem. Yang kedua dari kuota. Kuota yang dibuka di setiap PTN itu sekarang berubah Ibu Bapak. Yang pertama lewat jalur prestasi itu ada SNBP. SNBP kuotanya dibuka dari 20% sampai 30% di setiap PTN. Kedua, jalur SNBT atau seleksi nasional berbasis tes itu kuotanya dibuka hanya 30 sampai 40% ya Bu Dita ya. Lalu yang terakhir itu jalur mandiri itu 50 sampai 60%. Jadi dari tahun 2022 sampai 2023 itu sudah berubah kuotanya Bapak Ibu. Yang pertama mereka semua boleh bebas memilih program studi. Yang kedua kuotanya diperkecil di jalur tesnya. Karena tahun sebelumnya jalur SNBT itu kuotanya lebih tinggi dibanding di tahun 2023. Dan situ aja kita sudah melihat bahwa keketatannya itu sangat tinggi. Seperti itu. Itu yang kedua dari kuota. Yang ketiga adalah anak-anak kita dalam memilih program studi dan PTN yang mereka inginkan belum realistis Bapak Ibu. Belum ada ketersesuaian nilai dan jurusan yang mereka pilih di PTN yang mereka inginkan. Jadi di sini saya berharap selaku guru BK, orang tua dan anak-anak kita beserta sekolah bisa bekerja sama yang baik untuk memilih program studi yang realistis sesuai dengan nilai dan kemampuan anak-anak kita Bapak Ibu. Agar tercapai apa yang kita inginkan, anak-anak kita bisa masuk PTN yang mereka inginkan, jurusan yang mereka tuju, tapi kita lihat juga kemampuan anak-anak kita, seperti itu. Kalau kita lihat penurunannya banyak ya Bapak Ibu, ternyata itu penurunan hanya di jalur seleksi tes saja. Kita ternyata mengalami peningkatan yang signifikan 100% banyaknya di jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Apa itu prestasi akademik maupun non-akademik? Yaitu prestasi masuk PTN berdasarkan nilai rapot dan prestasi lainnya. Jadi anak-anak kita tanpa tes bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Di tahun 2023 anak-anak kita yang masuk PTN lewat jalur prestasi itu sebanyak 61 peserta didik. Itu sudah cukup banyak karena mereka bisa masuk dengan mulus dan tanpa tes Bapak Ibu. Jadi saya berharap besar, kami pihak sekolah berharap besar di tahun 2024 nanti anak-anak kita bisa bersaing secara sehat dan realistis melihat memilih jurusan dan perguruan tinggi yang Bapak Ibu dan kita semua inginkan. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu.